Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Yo, apa kabar semuanya? Oke, ini lagi di Bandung teman-teman. Alhamdulillah selamat nyampe sini. Dan ini ada tuan rumahnya dari BX Suspension. Siapa? Halo, nama saya Septian dari BX Suspension. Nice. Oke guys, ini lagi di BX. Well, sebelumnya teman-teman bisa lihat highlight berikut siapa Kang Septian ini dan apa kerjaannya. Shoo. Oke teman-teman, itu tadi highlight tentang bengkel BX Suspension. Sebelumnya kita tanya dulu lah ya, siapa sebenarnya Kang Septian ini? Aslinya itu pembalap atau mekanik sih? Nah, ini bingung nih. Pembalap tapi suka bongkar kayaknya. Lebih pas ya. Suka kulik berarti ya. Beberapa waktu kemarin saya ketemu, kita bareng di Thailand ya. Ya. Kalau dia rider tapi dia nggak race kemarin. Tapi dia nahan. Ya. Berarti aslinya apa itu? Sebenarnya kalau kita dipikirnya kalau misalnya kita dengan balapan terus kita nggak akan balance ya. Nah, kita harus ada sampingan kerja gitu kan. Jadi balapan fokus, tapi ada tanggung jawab. Oh gitu. Salah satunya di sini tanggung jawab keluarga. Tanggung jawabnya di sini. Kenapa awalnya suspensi nggak bengkel, kan lebih gampang bengkel mungkin ya, dan banyak mungkin yang butuh. Ya awalnya sebenarnya dari saya punya sepeda kan, kok nggak enak di suspensi. Ternyata di Indonesia saya cari info nggak ada yang bisa bongkar dulu ya. Dulu tahun berapa itu? 2008 kayaknya. Wah, aku belum main sepeda itu guys. Pertamanya dari tetap tutorial ada di YouTube sedikit-sedikit. Oh gitu. Ya. Jadi dari internet semua. Ya, dari internet semua lihat. Oke, beranikan diri bongkar yang sendiri dulu. Ya. Ternyata enak. Oke. Oh, kalau Pelajarin begini lihat di website clue-cluenya. Oh, digini enak loh. Dia saya coba. Wah. Asik akhirnya ketagihan gitu. Berarti ikut forum-forum di luar juga ya? Ya, saya ikut forum mekanik suspensi sedunia ada. Ada. Jadi ikut membernya juga? Ada. Mantap guys. Itu memang jadi di luar tuh banyak sekali forum-forum yang diskusi ya. Diskusi tentang suspensi, tentang update teknologi terbaru. Misalnya ada, kalau saya pakai RockShox jelas mungkin bisa dilihat ada cartridge baru, teknologi baru yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Banyak sekali di forum itu sangat aktif ya. Misalnya ini gimana gitu, terus langsung direspon sama yang lain juga ya. Benar. Jadi dari forum itu kita bisa mengaplikasikan langsung. Wah, ini keluhannya gimana, kurang apa. Jadi nggak sekedar teori yang dibaca, tapi udah diaplikasikan beberapa teman ya. Benar. Dan hasilnya oke. Mantap ya. Tidak berbohong. Beneran. Oke, mungkin juga beberapa teman pasti saat ini juga pasti nanya, dulu tuh mainnya apa sih sebelum ke suspensi ini? Mungkin basicnya tuh BMX, XC atau apa gitu. Dulu pertama main saya di BMX, tapi di park, street. Dirt ya. Terus waktu berjalan, event ada terus. Tahunya event BMX berhenti, pindah ke MTB lah. Dirt Jam itu lagi setahun lagi full tuh. Dirt Jam? Iya. Berarti MTB. Bukan downhill belum? Bukan. Yang MTB kan karena pas BMX itu sepi, MTB Dirt lagi happening. Nice. Dia ada setahun itu ada beberapa event. Iya. Ada nasionalnya loh. Oh iya dong, kompetisi nasional. Iya. Jadi yang ngadain apa itu? Ngumpulin poin poligon sama campur sih ya. Penyelenggara eventnya bukan dari poligon, cuma dia sponsor tiap daerah beda kan. Oke. Lama banget. Tahun berapa itu? Itu 2009 ya. Belum main guys. Wah, kayaknya ini seru ini. Terus kalau untuk the jump itu terus triknya apa itu? Kamu bisa backflip kok? Bisa. Pokoknya dulu pengen backflip itu gak bisa gerak seminggu badanku.
Kenapa jatuh? Big crash. Iya. Belajar dari nol langsung ke tanah. Langsung. Nekat ternyata dia. Nekat banget nih ini guys, asli. Ya nggak guys? Nekat ya guys? Nekat. Well, oke. Sebelumnya kita lihat dulu video backflipnya ini bener nggak? Masih ada tuh videonya? Kita tampilin bisa ini? Bisa. Check this out guys. Sekarang masih bisa backflip untuk sekarang. Aku kemarin udah 7 tahun gak backflip. Pas kemarin visit Polygon. Oh, yang di tracknya apa? Aku bilang kadang-kadang jam 4 aku backflip. Bisa. Mantap guys, ini baru ini. Waduh, nah aku udah patah tulang lagi nih paling. Terus untuk sampai ke MTB downhill, berarti main suspensi kan identik dengan downhill kan deketnya. Itu setelah derjam? Enggak, di pertengahan. Di pertengahan main derjam disuruh main downhill. Oh, nyoba ya. Terus ada yang support itu bengkel namanya 204 Flatline. Kalau anak BMX itu nggak pasti tahu lah. Iya, BMX street ya. Iya, dia emang atletnya jago-jago semua lah yang streetnya dulu. Diajak lah, kan aku setimnya diajak. Ini sepeda downhill mau nggak? Ayo balapan gini. Gimana mainnya? Bingung kan? Turun aja. Gak capek. Terus pertama balapan di mana tuh? Saya pertama balapan di Cikole, Oakley Series. Oakley Series itu 2009. Kan dia yang pertama 2008. Saya coba yang kedua. Yang kedua, tahun berikutnya. Ya, tahun berikutnya. Nomor berapa itu? Nomor berapa ya? 15. Ternyata wah ya pernah jatuh bangun juga ya dia. Tapi tertarik itu terus. Wah sangat, karena kalau aku lihatnya event, bukan lihat ada kompetisinya. Iya, kompetisinya dan apa jenjang kejuaraannya jelas gitu. Iya, benar. Ada prestasi yang bisa dikejar. Iya, benar. Sama. Benar. Memang hobi itu kadang kalau ada target untuk kita kompetisi jadi lebih semangat ya. Benar. Jadi lebih ngulik lagi untuk bermain sepedanya. Jadi nggak sekedar riding, nggak sekedar cuman flowy gitu, tapi juga bisa push dikit lah ya. Oke. Terus untuk awalnya pakai sepeda apa itu? Langsung downhill atau? Langsung downhill. Sepeda apa itu, Pak? Brody. Ada fotonya? Ada. Ini cek dulu guys fotonya guys. Ini sepeda yang saya belum kenal ini. Itu sepeda apa itu? Forknya suspensinya? Forknya dulu dia pakai Marzocchi Silver. Yang upside down. Yang silver yang gede. Iya. Segini lah. Lebih gede dari Fox Sporty. Kayak Dorado. Kayak motocross, lebih besar dari Dorado. Oh, terus itu habis rear shocknya pakai apa? Rear shocknya Fox. Fox yang masih Yang sistemnya lama. biasa lah ya. Iya, itu cuman ada Ribbon rebound sama kompres. Enggak, ada Ribbon aja. Oh, berarti main kompresinya dari springnya springnya ya? Iya. Preload ya? Iya. Mantap guys. Oke, terus untuk history mungkin dari sejarah downhillnya itu pernah kemana aja sih? Dulu terakhir pas event di Sebek, itu acara Oakley juga, kan seriesnya Oakley kan di Sebek. Jadi itu posisinya aku keempat. Jadi Ateng, aku, Nizar, Kilim, Avos. Bukan Avos, sorry. Siapa? Ya, Tio. Oh, Tio Temanggung. Iya. Oke. Iya. Itu juara satunya. Saya juara 4. Oh, iya. Dari situ terus saya ketemulah sama Pananan Ika Busana di race-nya itu. Iya, ngobrol, diajak lah. Karena Panana di Jogja punya ada base camp buat school. Ya, Ika Busana itu ya. Ika Busana. Terus kamu join ke sana? Iya, stay di sana? Kurang lebih 2 bulan. Sama Mas Bos itu? Iya, sama Mas Nawir. Ini dia Mas Nawir lagi guys. Di mana-mana ada. Iya. Living legend dia termasuk ya, salah satunya ya. Iya. Berlatihlah di sana sama Nawir banyak lah selama 2 bulan lah kurang lebih. Terus sudah 2 bulan ya balik ke Bandung lagi. Ke Bandung lagi karena ada event juga kan. Jadi sekalian pulang udahlah. Oke, terus untuk prosesnya itu mungkin sekarang kita sering ketemu race ya. Ini musuh aslinya. Musuhnya banyak. Tapi kalau ketemu ya kayak gini. Cuek, santai. Musuh di waktu 2 menit ya. 3 menit jadi musuh.
Waktu downhill kita start gitu udah serang-serangan mental gitu, udah habis itu drop, turun, finish, cair lagi suasananya. Itu seninya kalau race teman-teman. Terus untuk sekarang kan kamu ikut Spartan ya? Itu berapa tahun di Spartan kemarin? Sebenarnya aku ikut Spartan itu sebenarnya udah dari pertama Spartan berdiri aku udah ikut. Oh, udah disupport? Udah support. Cuman kontrak saya baru setahun ini. Resmi kontrak? Resmi kontrak. Sebagai rider atau mekanik? Sebagai rider. Hah? Serius? Waduh, ini serius ini balapannya ini. Aduh. Tapi satu sisi rider juga, saya nge-backup mekanik juga buat anak-anak. Oh, tapi ada asisten mekaniknya? Ada. Oh, ada. Oke. Berarti kalau kemarin dia masih full mekanik ya? Iya. Kontraknya sebagai mekanik. Aduh, ancaman nih guys. Ini udah fokus untuk latihan sebagai rider, jadi ya ini harus mengejar juga ini. Oke, untuk kesibukan di dalam bengkel ini, servismu tuh apa aja di sini? Dari servis ringan sampai berat itu apa? Tentu saja yang ringan cuman paling servis ganti oli aja. Oke. Cuman dia bersih-bersih, servis, dibongkar semua, pasang lagi, grease, diservis, divakum, udah gitu, udah. Oh, itu yang ringan. Tanpa ganti part ya? Tanpa ganti part. Terus kalau untuk yang agak berat? Ya agak berat itu kalau misalnya udah semua kayak sealnya udah diganti semua itu lumayan lama. Itu untuk racing atau masih sekedar maintenance? Kalau di sini maintenance. Belum racing part. Ya, belum racing part. Belum ya. Oke. Jadi kalau untuk servis ini apa aja jenis suspensi bisa? Sebenarnya gini, kalau saya semua suspensi itu saya ada. Tapi saya mengerjakan sesuai ada stok seal. Oke. Kalau nggak ada, sorry, saya tolak. Oh gitu. Ya. Karena hidrolik suspensi itu semua intinya dari seal. Seal ya. Karena dia karet. Oke. Jadi mau dipakai sama nggak dipakai tetap rusak karena karet. Iya. Ada waktu. Pasti ya. Ada waktu pasti. Walaupun lama tetap pasti akan ada usianya. Walaupun nggak dipakai. Oh. Nah ini ada di sebelah itu namanya seal stoknya dia dari brandnya apa aja tuh? Ini dari Racing Bros sama WSS. Oke. Ini dealer atau apa ya? Oh, saya pemegang dealer resmi Racing Bros Indonesia. Tapi seal mountain bike-nya. Ya. Sebenarnya saya itu tidak menerima orang datang. Oh, lebih enak gitu ya. Jadi ya privacy dan butuh ketelitian kan di sini karena ini special part yang sensitif dan krusial buat sepeda. Jadi harus benar-benar ya kalau orang main-main nanti nongkrong jadinya malah jadi ngobrol kayak gini. Iya. Tapi ini di luar jam kerja loh. Oh iya. Boleh. Kalau untuk tools ini standarnya emang tools yang istilahnya apa ya? Benar-benar untuk itu atau custom tools yang kamu pakai? Kalau tools saya rata-rata semua ngambil dari Italia. Karena saya baca-baca Italia itu tempat lahirnya engineering suspensi terbaik di sana semua. Oh, itu termasuk? Ya, ini mesin vakum, ini Andreani Group. Dia di Italia juga. Dan tools kecil-kecilnya juga saya lebih condong ke dia. Lebih presisi mungkin ya. Oh, oke. Terus kalau untuk kegunaan secara umum ini buat apa? Harus pakai ini atau gimana? Kalau vakum sih ya emang SOP-nya harus pakai vakum semua shop. Kecuali yang sistemnya open bat. Oh, kayak zaman boxer lama, fork lama gitu ya. Kalau yang open bat itu emang spesifikasinya dituang. Kalau yang lain tidak boleh dituang. Oh gitu. Berarti kalau yang dulu kan misalnya satu suspensi itu disisain berapa buat flow oilnya ya? Level oil lah. Dulu pakai itu kan karet diituin. Gini-gini yo paham dong. Cuman paham tok, tapi kalau untuk repair ya mending ahlinya guys. Insinyur gak sih? Enggak.
awalnya tuh gimana kok bisa terus sekarang ini lengkap banget, atau emang dulu beli langsung segini? Awalnya ya dari awal ya satu bikin sendiri toolsnya. Oh, toolsnya itu. Kita bikin sendiri, udah dari situ ada pemasukan nih. Ya, Oke, kita beli yang original. Sedikit-sedikit. Berarti KW yang dulu. Iya. Made in Bandung. Oke, iya. Jadi dari situ sisain. Nah akhirnya beraniin diri buat pinjem lah. Karena kalau nggak gitu susah ya Berkembangnya ya. Iya. Oke. Berarti udah pilihannya sudah di sini berarti. Iya. Totalitasnya di sini. Totalitas. Ya kalah sama yang totalitas, kalau yang sama saya bisa bongkar nggak bisa balik ini. Kalau aku lihat sih memang kalau kita pakai presisi tool mungkin lebih worth it dan lebih trusted ya. Nah, itu gimana kalau untuk di sini? Sebenarnya kalau saya bikin standar sendiri lebih banyak ke Andreani, tapi saya pakai SRAM juga. Paktul, SRAM, Fox juga saya punya. All tool, special tool. Iya, ada gitu kan. Cuman saya lebih ke si Andreani yang gininya. Tapi ya kalau misalnya buat bengkel sepeda ya, Paktul sih the best kalau menurut saya. Itu udah ya? Iya, itu udah tools paling awet kalau buat bengkel. Oh, berarti semua Paktul ini ya? Mantap, paten ini guys. Saya nggak mau pakai tools yang kualitasnya jelek. Mungkin kualitas ya, kualitas presisinya. Karena ini partnya kan sangat kecil bener. gitu, mungkin harus pas ya. Bener, toolsnya juga emang ya harus presisi juga ya. Soalnya kalau nggak presisi nanti partnya yang rusak. Oh iya, itu juga partnya kan rata-rata terbuat dari aluminium ya. Mungkin untuk ngencengin juga nggak asal ya pakai. Ya, jadi semua itu ada ukurannya semua. Terus kalau untuk di suspensi sendiri ya standarnya memang kayak gitu harus. Ya, semua suspensi itu ada ukurannya masing-masing, dari pistonnya, dari top capnya, semua ada. Ukurannya ada. Kalau bedanya sama ini, coba kita tanya, bedanya yang presisi sama enggak itu seperti apa? Jadi kalau misalnya presisi kayak kita buat pemegang stanchion, nah itu kan harus presisi. Kalau nggak presisi, stanchionnya yang rusak. Lecet. Dan bahannya juga khusus, tidak boleh lebih keras dari stanchion. Oh, jadi kayak stanchion ini guys. Nah, ini tuh dia kan mungkin kalau untuk Septian butuh untuk megangin. Nah, itu harus yang presisi dan partnya itu. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini bisa. Nah, ini memang nggak ada scratch apapun. Benar-benar clean dan aman buat part-part special part di suspensi. Jadi daripada kita mengorbankan ini lecet gitu ya, mending memang harus pakai ini kalau untuk standar suspensi ya. Karena bahannya juga khusus dia. Bahannya khusus. Jadi lebih empuk dari stanchion. Jadi gitu. Kalau misalnya kita maksa sekeras apa, dia yang pecah. Dia aja yang kalah. Oh iya. Bukan stanchion kita yang kalah. Itu berarti udah dipikirkan banget itu guys, untuk tension materialnya ya. Jadi kekerasannya, jadi memang ya orang Itali itu ya. Ini part Itali juga. Dan kamu beli ke sana atau ya kirim lah? Kirain pas lagi kemana gitu. Saya juga kan kemarin disuruh training ke sana, tapi dipikir-pikir aduh biayanya membengkak. Jadi saya mendingan memilih training online. Oh, bisa ya? Sesudah mereka tahu SOP saya bagaimana. Karena beli mesin ininya juga syaratnya gila. Nah, ini menarik guys. Untuk mesin ini syaratnya apa? Saya ditanya sampai sebulan lebih baru bisa beli. Karena tanya SOP saya itu bagaimana, kayak cuci suspensi itu pakai apa, terus tools kamu itu tools kamu tuh pakai apa, mereknya, presisinya, mereknya apa, itunya apa. Oke, kamu kalau misalnya ngebersihin piston ini pakai apa, kamu bersihin ini pakai apa. Kan ada part-part yang tidak boleh pakai sama cleanernya ya. Cleanernya itu beda-beda. Kayak dashil ataupun dalamnya itu juga beda ya. Beda, ada lagi. Jadi mereka udah dia udah memenuhi standar dan itu difoto. Ini gua pakai ini, dikirim. Udah gitu, baru keluarin poin saya gini. Wow. Belum lunas ya? Belum.
untuk membuat profesional bengkel suspensi ternyata juga nggak mudah, apalagi untuk menghadirkan equipment yang support buat ini ya. Jadi mereka juga nggak mau mengorbankan brand mereka, istilahnya misalnya ini dikasih ke saya yang kurang kompeten untuk itu, mungkin saya bisa beli mungkin ya, tapi untuk memakainya memaksimalkan karena dia bawa brand Andriani itu sendiri, jadi mereka nggak mau mengorbankan apa image-nya mereka sendiri. Jadi itu kenapa standarnya Septian mungkin tujuannya sudah sampai ke sana ya. Jadi mereka bisa tetap keep support sampai sekarang, tetap support ya berarti. Selain konsultasi apa gitu tetap. Jadi mereka kalau ada apa teknologi baru, kalau nggak ada tools baru, pasti dia email, ngobrol gitu. Ternyata panjang juga guys. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada di bengkel-bengkel di lainnya di Indonesia juga mungkin bisa jadi referensi lah ini ya. Memang tools itu juga penting, dan kalau mau untuk investasi jangka panjang nggak rugi ya? Nggak rugi sebenarnya. Cuma dia di awal aja berat ya. Berat kalau buat saya ya. Berat bekerja sendiri. Ya. Tidak ada kru atau apa, jadi full sendiri. Dari ngebuka paket, ngebungkus lagi paket, kirim lagi, semua sendiri. Emang pengennya gitu atau? Saya emang pengennya begitu karena gini, saya lihat di luar juga owner suspensi itu rata-rata dia mekanik. Karena satu trainingnya mahal, dan kita juga owner bengkel suspensi. Iya. Bukan Andriani ya kan? Maksudnya semua biasanya rata-rata yang buka bengkel suspensi di luar negeri itu owner tapi mekanik. Kalau misalnya dia grup patungan misalnya berempat, itu kerja 4. Biasanya begitu. Dapat ilmunya biar rata semua ya. Oke, ini lagi di dalam workspace-nya suspensi. Jadi di depan itu ada workspace buat assembling lah ya. Assembling, tapi nggak servis ya. Cuman ya kalau spare part suspensinya dilepas bisa di luar gitu ya. Terus ke dalam sini. Nah, ini kita lihat di dalam sini ada ini buat cuci. Terus ini buat ngebuang oli yang sudah rusak. Oke teman-teman, mumpung ada jagonya suspensi, dan ini ada satu contoh Ohlin shock fork ya ini. Nah, ini tuh fungsinya apa sih? Mungkin ada beberapa yang masih bingung tentang kompresi, rebound, low speed dan high speed. Nah, itu apa? Tolong dibantu buat teman-teman yang mungkin pengen paham. Gini aja, saya ngejelasin sesuai apa biar keterima sama orang ya. Soalnya bahasanya yang simple aja, oke guys. Kalau misalnya jelasin dengan bahasa sesuai yang ini, pasti nggak ngerti. Malah repot ya. Malah repot. Nanya-nanya terus nanti. Jadi gini aja. Kalau misalnya rebound itu, kalau misalnya simple aja lah. Kalau kita main di track, wah sepeda kita liar, nggak bisa diam, handlingnya susah gitu. Berarti itu tandanya reboundnya kurang lambat. Iya. Berarti rebound itu berarti baliknya. Iya. Jadi itu baliknya cepet. Iya. Ngebalik suspensi yang dia pas masuk ke dalam, pas balik lagi cepat itu cenderung lebih liar. Ya, karena tiap rider beda-beda ya. Karakternya masing-masing beda. Jadi cuma rider yang bisa menentukan itu. Itu makanya nggak bisa mekanik yang nentuin. Berarti harus dia yang menyesuaikan juga. Terus kayak high compression gitu kan. High compression itu kan high sama low compression itu sama? Beda. Maksudnya basicnya kompresi ya? Basicnya compression. Dia cuma buat menahan suspension dia masuk. Dia mau settingnya bagaimana, kekerasannya bisa diatur dengan berarti high sama low. Bukan dari air springnya? Bukan dari anginnya? Bukan. Atau per bukan? Bukan. Itu dari cartridge kan? Cartridge itu ya kurang lebih seperti inilah. Ini cartridge. Ini dalamnya dia. Ini untuk tipe fork ya. Jadi teman-teman kalau ini kompresi itu bisa di jadi kalau misalnya high compression itu dia rasanya kita lagi main cepat. Itu kompresi itu namanya high compression. Jadi mainnya di bawah. Itu high compression. Tapi kalau low compression itu dia main pas kita drop bekerjanya. Jadi dia cuma
Berarti nahan ya dia. Yes. Jadi kayak press buat biar nggak bottoming. bottom. Itu low. Oke. Jadi kalau high compression itu kayak apa? Bumpy kecil. Nah, kita mau setting keras atau lembut. Itu high compression. Iya. Jadi kalau low compression dia buat bottoming aja. Buat mau, atas ya. Mau menahan segimana. Intinya mungkin ada teman-teman yang nggak sedetail itu. Jadi kalau kompresi ya cuma nahan aja berarti ya. Intinya Kekerasannya. Kekerasan dari sistem oli. Oke, iya. Jadi bisa memaksimalin kan kalau misalnya kita jam terus mau langsung laju di hello-nya keras ya tinggal kita tambahin aja. Oke, dikerasin biar dia nggak terlalu masuk ya. Yes. Biar langsung jadi speednya ada terus. Oke. Itu untuk maintain speed. Jadi suspensi penting atau enggak sih? Penting banget. Yang benar. Serius. Kalau nggak pakai suspensi. Oke, berarti untuk efisiensi sebenarnya. Jadi teknologi itu diciptakan buat efisiensi kita riding biar nggak terlalu capek dan nggak terlalu banyak ngontrol. Jadi selain skill juga suspensi baru itu. Kalau menurut saya itu suspensi ya 50% dari di luar sistem sepedanya sendiri ya. Benar. Jadi itu tadi tentang kompresi dan kompresi dan rebound. Oke teman-teman, selamat mencoba nyeting. Tapi awalnya mungkin sak itu standar di berapa? Gini kalau sak itu apa coba? Sak itu sebenarnya dia buat nentuin kita harus pakai spring berapa atau air berapa dengan sesuai berat badan. Ya, tapi itu yang paling benar tuh kita menghitung dengan sak. Jangan standar lah. Ya. Standar. Rata-rata orang lihat di fork ada ketentuan. Kayak di sini. Ya, ketentuan itu berat badan. Itu menurut saya salah banget kalau menurut saya. Karena gini, kalau buat hobi, tapi kalau buat atlet itu masih bisa dipakai sama atlet karena masih bisa dipakai. Karena kalau dipakai penghobi, pakai standar yang ditulis di fork itu pasti keluhannya keras semua. Gitu. Karena berarti ini standar buat atlet ya? Karena mereka risetnya medium ke atas kemampuan ridernya rata-rata di medium ke atas. Sama kemampuan suspensinya ya. Bener. Berarti berapa itu? Kalau enduro biasanya di 20 sampai 25. 20-25%. Kalau downhill 30. Depan belakang. Oke, mantap itu guys. Jadi start itu di sini guys posisinya. Ini ada tanda. Jadi begitu teman-teman riding position steady ya, belum gerak atau udah naik aja dulu. Nah nanti udah turun 30%. Nah itu udah dari 100%-nya ini ya. Nah 30%-nya ini sak namanya. Jadi harus kalau downhill tadi 30. Idealnya standarnya 30, kalau enduro 20-25. Tapi juga itu depend of rider. Jadi karena itu jadi stylenya masing-masing untuk para rider mungkin ada yang suka 20 atau 25 itu terserah. Tapi untuk hobi kemungkinan 30 untuk all trail oke. Ya, benar. Aman. Oke, mungkin teman-teman juga mau nanya untuk cara budget atau price list service itu dari tadi mungkin ada 2 kategori aja ya. Dari yang ringan sama yang berat, berapa itu kita tanyain. Gimana Cep? Untuk sebenarnya kalau buat servis ringan sih ya, cuma servis ganti oli doang itu kasih harga cuma 400.000. Untuk itu servis tanpa ganti part ya? Tanpa ganti part. Tanpa ganti part. Itu kalau buat fork single crown 400. Kalau double crown 450. Beda 50.000. Tapi kalau rear shock 350. Lebih murah rear shock. Iya, olinya lebih sedikit. Berarti kalau servis rear shock aja guys. Forknya nggak usah. Cuman kalau yang berat mungkin? Yang berat bisa sampai berapa? Sealnya aja kita patokannya servis ganti olinya sama 400.000. Berarti plus part-partnya berapa? Biasanya istilahnya tetap ya sama oli tetap gitu ya. Segitu. Cuman nanti ganti seal air sekian harganya gitu. Tapi ya rata-rata kalau sealnya doang, seal debu aja buat fork kan paling murah 450.000. Berarti kalau untuk rear shock? Buat rear shock lebih mahal seal airnya. Gitu. Sekitar 550. Ya kurang lebih 1 juta plus ongkir gitu. Iya.
Oke. Tapi itu ada garansi atau Saya nggak ada garansi, tapi kalau bisa ada apa-apa hubungi saya bisa. maintenance? Maintenance, Maksudnya ya. ikut support lah ya. Ikut support, tetap ya. di maintenance. Iya, karena di luar pun jarang yang kasih garansi. Oh. Kalau buat servis karena banyak ini faktor. Iya benar. Ya, kecuali kalau gini, oke kita servis ganti seal full. Mm-mm. Oke, kita periksa kan pas kita bongkar periksa. Iya. Oke, ini part masih bagus, berani garansi. Karena seal itu udah baru semua. Oh, iya. Kan suka ada nggak semua. Mungkin seal-nya bagus tapi partnya ada yang agak orang nggak ngerti servis itu kapan, jadi dipakai aja udah rusak baru diservis. Oh. Harusnya kan ada waktunya. berarti ada ini ya, Sep. Ada hour meternya gitu ya, jamnya ya Ada maksimal. jam. Jadi kalau dipakai buat- atau nggak dipakai Iya. berapa jam gitu? Sebenarnya gini, kita patok aja dari oli aja. Sebenarnya oli dari gebuka segel, Ah. buka gini kita Iya. buka itu 8 bulan udah kadaluarsa. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Berarti kalau secara waktu 8 bulan. 8 bulan. Kalau untuk pemakaian 200. itu kalau misalnya Ohlins 100 jam pemakaian. 100 jam. Oh. Kalau Ohlins. Iya. Fox per 50 jam. Iya. Rockshop per 28 jam. Waduh. Punya aku swaya servis kayak guys. Emang berat sih, tapi cuman Rockshop emang dia cenderung lebih enak lah rasanya, lebih soft, lebih daripada yang lain karena ya dia butuh maintenance yang lebih cepat. Oh, jadi secara part sama sistemnya dia lebih memang membutuhkan maintenance yang lebih intens. Makanya kan kalau beli fork Rockshop suka dikasih seal kan? Iya, dibawain seal. Tanda aja kan dia 1 tahun atau 8 bulan itu harus ganti. Berarti itu SOP-nya dia lah ya. Dia. Oke. Well, oke, itu tadi tentang harga guys. Gimana? Langsung kirim shopnya hari ini. Siap bongkar. Kalau ke tempat saya siap bongkar. Siap pasang. Oke, untuk yang mau tahu tentang apa ya daily activity BX itu via apa medsosnya atau yang bisa di Sebenarnya medsosnya nggak begitu aktif juga ya. Cuman ya kalau misalnya ada yang tanya-tanya, saya siap menjawab. Oke. Siap membantu, biasa share gitu apa gitu. Tanya apa aja, bertanya di IG, alhamdulillah saya jawab. Cuman kalau masalah posting kalau memang kurang ini ya, kurang aktif ya. karena dipegang sendiri semua. Sibuk ini dia. Terus berarti kalau ada kontaknya semua di situ ya? Ada semua kontak di situ, alamat ada di situ semua. Oke. Atau mungkin langsung telepon bisa juga Bisa, ya. bisa. Konsultasi dulu sebelum dikirim ya. Nah, ini rusaknya apa ya? Ini Ya. gini ya. Itu bisa buat. Karena SOP saya kalau misalnya ada yang servis tipenya apa, keluhannya apa. Oh, oke. Jadi itu udah ketebak. Oh, dari sini. Oke, saya cek stok seal, ada, boleh kirim. Oke. Berarti tergantung seal ya. Iya. Well, oke teman-teman, itu tadi tentang ngobrol panjang dengan Septian BX Suspension. Thank you Sep, obrolannya sukses terus buat BX-nya, makin maju dan sukses lah. Oke. Sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV dan profil rider or apapun. Oke. Sip, dah.